Pernah nggak sih lo ngerasa tertekan banget pas mau investasi? Kayak setiap keputusan tuh harus bener 100%. Salah dikit aja, wah rasanya langsung auto rugi dan gagal total. Bener nggak sih? Selamat datang kembali di segmen KBM. Masih sama gue, kita bakal lanjut ngebahas buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Nah, di bab sebelumnya kan kita udah ngobrolin tuh soal bedanya antara jadi kaya dan tetap kaya. Ternyata itu dua skill yang beda banget ya kan? Oke, hari ini kita bakal lanjut ke bab selanjutnya yang jujur bakal ngebongkar salah satu mitos paling gede dalam dunia investasi. Oke, ayo kita bedah mitos ini. Soalnya banyak banget dari kita yang percaya kalau kalau mau sukses investasi, kita harus sering banget bener. Mungkin ya 80% atau bahkan 90% dari semua keputusan kita harus profit. Pikiran kayak gini nih yang seringkali malah bikin kita jadi lumpuh. Jadi takut banget ngambil resiko cuma karena takut salah langkah. Gini deh, gue mau tanya langsung ke lu. Coba pikirin sejenak. Dari katakanlah 10 saham atau 10 usaha yang lu coba, kira-kira harus berapa sih yang berhasil biar lu bisa dibilang sukses secara finansial? 7, 8, 9? Jawabannya, ternyata jauh lebih sedikit dari yang lo bayangin. Serius. Dan ini bukan opini gue ya. Ini adalah konsep inti yang diangkat di bab 6 buku ini yang judulnya Tails You Win. Jadi, apa sih maksudnya tails you win? Poin krusialnya tuh ini. Dalam investasi, dan sebenarnya dalam banyak hal lain dalam hidup, kesuksesan itu ternyata nggak ditentukan oleh seberapa sering lo benar, tapi ditentukan oleh seberapa besar keuntungan lo pas lo lagi benar. Konsep inilah yang disebut long tail atau ekor panjang. Morgan Housel sendiri bilang gini, keren banget kutipannya. Lu bisa salah separuh waktu dan tetap jadi kaya raya karena sebagian kecil hal akan menghasilkan mayoritas hasil. Kebayang nggak? Intinya, lu cuma butuh beberapa kemenangan yang super besar buat nutupin semua kerugian kecil, bahkan kerugian yang jumlahnya banyak sekalipun. Biar gampang, kita pakai analogi yang lebih dekat sama kita deh. Bayangin seorang musisi. Dia mungkin udah bikin ya puluhan lagu yang gagal total. Nggak ada yang dengerin sama sekali. Tapi, begitu dia bikin cuma satu lagu yang jadi hits, yang meledak di mana-mana, semua kegagalan sebelumnya itu jadi nggak penting lagi. Semua biaya produksi, waktu, tenaga itu semua langsung ketutup. Malah untung berkali-kali lipat. Nah, itulah kekuatan si ekor panjang ini. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara terapinya dalam hidup kita? Simple. Kita harus ubah total mindset kita. Dari yang tadinya fokus balot buat jangan sampai rugi, kita geser jadi biarkan pemenang kita berlari. Maksudnya apa? Ya biarin aja investasi yang lagi untung itu terus bertumbuh sebesar-besarnya. Nah, ini nih yang menarik. Coba lihat perbedaannya. Banyak dari kita, mungkin termasuk gue dan lu juga, kejebak di mindset lama. Begitu saham naik, katakanlah 10%, wah langsung buru-buru dijual. Takut kan harganya turun lagi? Tapi giliran sahamnya nyangkut, minus 50%, malah dipegang terus, berharap balik modal. Bener nggak? Mindset ekor panjang itu kebalikannya total. Kalau ada yang untung, biarin aja dia terus tumbuh. Siapa tahu itu adalah calon pemenang raksasa di portofolio lu. Oke, kita ambil contoh paling umum ya, portofolio saham. Misalkan lu punya 20 saham nih. Lu tuh nggak butuh ke 20 saham itu jadi multi-bagger atau naik ratusan persen. Nggak perlu. Mungkin 15 diantaranya performanya biasa aja, bahkan ada beberapa yang rugi. Tapi, kalau ada 1 atau 2 saham aja yang jadi the next big thing dan naiknya ribuan persen, performa seluruh portofolio lo bakal ketarik naik gila-gilaan. Kuncinya apa? 2 hal. Diversifikasi buat nangkep si pemenang itu, dan sabar buat ngebiarin dia tumbuh gede. Konsep ini juga berlaku banget di luar saham. Misalnya lu mau mulai usaha sampingan. Mungkin lu coba jualan produk A, gagal. Coba buka jasa B, sepi. Coba bikin produk C, ya gitu-gitu aja. Tapi pas lu coba ide kelima, entah kenapa idenya works dan meledak di pasaran. Satu kesuksesan itu bisa nutupin semua modal dan waktu yang udah lu keluarin di 4 percobaan sebelumnya. Jadi pesannya, jangan pernah takut buat bereksperimen. Nah, ngomong-ngomong soal ini, gue jadi penasaran deh. Kalau menurut lu gimana? Lu sendiri pernah nggak sih ngalamin hal kayak gini? Mungkin bukan di investasi ya, tapi di karir atau kehidupan pribadi. Satu keputusan kecil yang ternyata dampaknya luar biasa besar. Coba deh iseng-iseng share cerita lo di kolom komentar. Seru kayaknya baca-baca pengalaman kalian.
Bahkan buat pengembangan diri juga sama persis. Lu mungkin ikut banyak kursus kan? Belajar nulis, belajar desain grafis, belajar ngoding, belajar public speaking. Mungkin dari semua itu cuma satu skill, misalnya ngoding, yang benar-benar jadi penentu karir lu dan ngasih penghasilan utama. Tapi, satu skill pemenang itu udah cukup buat ngubah total masa depan lu. Jadi, kalau kita udah tahu bahwa kita cuma butuh beberapa pemenang aja, artinya apa? Artinya, kita harus jadi nyaman dengan yang namanya kegagalan. Gagal itu bukan sesuatu yang aneh, bukan anomali. Gagal itu bagian yang normal dan bahkan wajib dari prosesnya. Dan ini bukan cuma omong kosong motivasi doang ya, ini ada datanya. Oke, sekarang kita masuk ke data yang menurut gue cukup bikin kaget. Lihat angka ini baik-baik. 40%. 40%. Angka sebesar itu maksudnya apa sih? Gini, ternyata 40% dari semua perusahaan publik yang pernah sukses, pada akhirnya kehilangan hampir seluruh nilainya. Gue ulang ya biar meresap. Perusahaan yang udah dianggap sukses pun, 4 dari 10 akhirnya anjlok parah. Ini bukti nyata kalau gagal itu ya super biasa, bahkan di level tertinggi sekalipun. Jadi kalau sebagian investasi kita gagal, ya wajar banget. Anggap aja itu harga tiket untuk bisa ikut dalam permainan ini. Oke, jadi kalau seluruh pembahasan kita hari ini harus gue rangkum dalam satu kalimat, golden rule yang gampang diingat, maka kalimat itu adalah ini. Kesuksesan finansial itu bukan tentang seberapa sering lu benar, tapi seberapa besar keuntungan lu saat lu benar. Coba deh ingat-ingat kalimat ini setiap kali lu merasa takut salah atau kecewa karena rugi. Fokusnya adalah mencari pemenang besarmu, bukan menghindari semua kerugian. Seperti biasa guys, kalau lu ngerasa dapat value dari penjelasan kita kali ini, jangan lupa ya buat support gue. Caranya gampang, tinggal klik tombol like, share ke teman-teman lu yang mungkin butuh pencerahan ini, dan yang paling penting, subscribe biar kita bisa lanjut bedah bab-bab seru lainnya dari buku ini. Terima kasih banyak udah nyimak, sampai jumpa di segmen KBM selanjutnya.